Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Indah Madani Milnanur Laila dengan NIM 123101142 Prodi PGMI kelas 2E. Nah, teman-teman, pada kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan urgensi mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam untuk diri sendiri, yang mana menjadi calon guru untuk di masa depan. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih urgensi mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam untuk diri sendiri yang merupakan calon guru di masa depan, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari sumber pendidikan Islam itu dan apa saja yang menjadi sumber-sumber pendidikan Islam. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya sumber pendidikan Islam itu adalah pedoman atau rujukan, yang mana pedoman itu yang menjadi dasar, yang menjadi pegangan kita sebagai umat muslim dari segala permasalahan, yang salah satunya yaitu pendidikan yang menjadi pedoman pendidikan agama Islam. Nah, apa saja sih yang dinamakan dengan sumber pendidikan Islam itu? Nah, terkait dengan sumber pendidikan Islam ini, ada yang mengatakan bahwasanya pendidikan Islam itu terdiri dari Al-Quran, Sunnah Rasul, perkataan sahabat, kemaslahatan masyarakat, adat kebiasaan, dan yang terakhir itu ijtihad. Akan tetapi, teman-teman, ada pendapat lain mengatakan bahwasanya sumber pendidikan Islam itu hanya ada 3. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Seperti yang sudah kita ketahui, teman-teman, bahwasanya sumber pendidikan Islam itu yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, yang mana Al-Quran ini sering kita dengar bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati perantara malaikat Jibril, yang diturunkan itu secara berangsur, secara bertahap. Nah, yang dimana di dalam Al-Quran ini terdapat ajaran tentang akidah, tentang syariah, yang mencakup semua permasalahan, semua hukum yang sudah ditetapkan. Seperti halnya diperintahkannya sholat, tidak diperbolehkan atau dilarangnya meminum khamar. Nah, itu semua rujukannya itu kepada Al-Quran. Jika ada pertanyaan tentang kenapa sih Al-Quran itu dijadikan sumber yang paling utama dalam pendidikan agama Islam. Nah, karena apa? Karena Al-Quran itu mempunyai nilai yang absolut, nilai yang tidak diragukan lagi kemurniannya, kenyataannya. Karena apa? Karena itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, karena apa? Karena Allah itu menciptakan manusia, dan Allah juga bertanggung jawab untuk mengajarkan manusia melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Dari zaman Rasulullah sampai ke zaman kita itu tidak akan berubah. Maka dari itu pendidikan Islam itu tidak boleh menyimpang dari sumber yang pertama, yakni Al-Quran. Sekarang sudah memasuki sumber pendidikan Islam yang kedua, yaitu sunnah, atau yang biasanya disebut dengan hadis. Nah, yang mana sunnah ini segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perbuatan, perkataan. Nah, ada juga yang mendefinisikan hadis ini bahwasanya perbuatan, tingkah laku atau ucapan Nabi kepada istri dan seorang sahabatnya. Nah, untuk apa sih adanya hadis? Tadi sudah ada sumber yang paling utama, yakni Al-Quran. Nah, apa sih fungsinya hadis dalam sumber pendidikan Islam?
Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya hadis atau sunnah ini berfungsi untuk memperjelas hukum-hukum dan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan secara garis besar di dalam Al-Quran. Nah, sunnah ini menjelaskan lebih rinci hukum-hukum dan perintah-perintah di dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu teman-teman, hadis atau sunnah ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, bahkan tidak boleh menyalahkan Al-Quran. Nah, sekarang kita memasuki sumber pendidikan Islam yang ketiga, yakni ijtihad. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya ijtihad ini adalah menggunakan daya nalar untuk menentukan suatu hukum yang beristinbat, yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, teman-teman, jika ada atau timbul pertanyaan, kenapa sih salah satu sumber pendidikan Islam itu ada ijtihad, padahal kan sumber yang paling utama itu kan Al-Quran dan yang kedua sudah hadis. Kenapa harus ada ijtihad? Nah, teman-teman, di dalam ijtihad ini berkaitan dengan permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban zaman. Maksudnya perkembangan zaman apa? Misalnya di zaman sekarang, misal kita meminum teh sisri. Teh sisri itu, misal teh sisri itu di zaman saat ini itu memabukkan, membuat kita mabuk. Nah, bagaimana kita mendapatkan hukum? Nah, maka kita mendapatkan hukum itu melalui ijtihad, yang mana di dalam kategori teh sisri yang memabukkan itu ada unsur memabukkan, seperti halnya khamar. Maka itu dihukumi juga haram untuk diminum. Sekian itu penjelasan tentang sumber-sumber pendidikan Islam secara singkat ya, yang terdiri dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Nah, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu urgensi mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam untuk diri sendiri yang merupakan calon guru untuk masa depan. Nah, urgensi yang pertama itu yakni kepahaman yang mendalam, yang mana guru itu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Agar apa? Agar ketika menyampaikan materi dengan benar dan akurat. Nah, ini membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang kedua ini teman-teman, menjaga kemurnian ajaran. Nah, dengan memahami sumber-sumber pendidikan Islam ini, kita sebagai calon guru itu dapat memastikan bahwa ajaran yang disampaikan kepada murid itu tetap murni dan tidak tercampur dengan pemahaman kita yang salah. Urgensi yang ketiga yaitu membentuk karakter dan akhlak siswa. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya pendidikan Islam ini tidak hanya mencari pengetahuan saja, akan tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter. Nah, maka dari itu seorang guru yang memahami sumber-sumber pendidikan Islam dapat membimbing siswa dalam mengembangkan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan agama yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang keempat itu meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya guru yang menguasai sumber-sumber pendidikan Islam dapat menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam proses pembelajaran ini sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Tidak terlalu monoton, tidak terlalu membosankan kepada murid. Nah, yang kelima itu menjadi teladan yang baik. Nah, teman-teman, bahwasanya guru yang memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, nah, dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Ini sangat penting ya dalam pendidikan Islam. Karena apa? Yang menekan pembelajaran melalui contoh nyata itu lebih cepat ditiru sama
sama murid. Yang keenam itu yakni menghadapi tantangan zaman. Maksudnya apa sih menghadapi tantangan zaman itu? Nah, dengan mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam ini, seorang guru itu dapat menemukan solusi dan pendekatan yang lebih relevan untuk menjawab tantangan dan permasalahan di masa ini, di masa modern. Nah, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Yang ketujuh yakni mengembangkan kurikulum yang relevan. Nah, dengan cara guru mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam ini, pengetahuan memungkinkan guru untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat yang saat ini. Nah, akan tetapi juga berpegang dengan nilai-nilai yang sudah tercantum dalam agama Islam. Perlu diketahui juga bahwasanya mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam ini tidak hanya penting bagi perkembangan profesional seorang guru saja, akan tetapi juga berkontribusi yang signifikan pada pembentukan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Cukup sekian penjelasan tentang pengertian sumber pendidikan Islam, sumber-sumber pendidikan Islam, dan urgensi mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam untuk diri sendiri yang merupakan calon guru untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.